Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Narulita selaku dosen pembimbing. Selamat pagi Bapak Samsul Rizal dan Ibu Nidia selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Stres Kerja Karyawan pada bagian Finance and Business Partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Yang pertama adalah latar belakang. Manajemen yang baik mempunyai peranan yang besar dalam menunjang pembangunan nasional, dan manajemen yang baik adalah manajemen yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Lalu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam manajemen, di mana perusahaan yang baik harus mampu memberikan rasa nyaman kepada semua pihak, baik pemimpin maupun karyawan. Lalu seorang pemimpin itu harus memiliki gaya kepemimpinan yang baik. Gaya kepemimpinan yang baik itu tidak hanya fokus terhadap produktivitas kerja saja, namun juga harus memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawannya. Lalu juga harus memperhatikan lingkungan kerja. Lingkungan kerja sebuah perusahaan itu harus dituntut untuk membuat lingkungan kerja yang baik dengan cara memperhatikan lingkungan kerja fisik dan non-fisik. Karena gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja itu dapat mempengaruhi stres kerja. Stres kerja yang dialami seseorang itu sebenarnya berada di bawah kontrol orang itu sendiri, karena masalahnya ada di dalam cara seseorang untuk mempersepsikannya, karena setiap aspek di pekerjaan dapat membangkitkan stres kerja karyawan. Selanjutnya ada objek yang saya ambil, yaitu di sini adalah PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TELIN. TELIN adalah penyedia jasa telekomunikasi internasional yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. TELIN itu sudah berbekal pola pikir global, kapabilitas teknis yang selalu mengedepankan kepentingan dan kepuasan pelanggan, dan TELIN juga telah membuktikan kemampuannya untuk mendukung pelanggan korporat dalam meraih tujuan mereka di era globalisasi yang pesat ini. Selain itu, TELIN juga sangat memperhatikan tingkat stres kerja yang ada di perusahaannya. Dapat dilihat dari data jumlah karyawan di bawah dari tahun 2017 sampai 2019, dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan jumlah karyawan dari tahun ke tahun, yang berarti adanya karyawan yang keluar dan masuk. Dan dari hasil wawancara dengan Ibu Mutia, yaitu selaku manajer dari Human Capital Relation and Administration di PT TELIN, beliau mengatakan bahwa adanya dampak yang ditimbulkan dari stres kerja karyawan, karena gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja, yaitu banyak karyawan yang keluar dari perusahaan ataupun mangkir dari pekerjaan, seperti yang dapat dilihat dari tabel absensi di atas, di mana dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terdapat kenaikan dan penurunan untuk angka cuti sakit, izin, dan mangkir. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap stres kerja karyawan pada bagian Finance and Business Partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja karyawan pada bagian Finance and Business Partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap stres kerja karyawan pada bagian Finance and Business Partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu ada landasan teori untuk bagian gaya kepemimpinan. Di sini ada penjelasan mengenai pengertian kepemimpinan, tanggung jawab dan wewenang pemimpin, ciri-ciri pemimpin, jenis gaya kepemimpinan, lalu ada indikator gaya kepemimpinan. Untuk lingkungan kerja itu menjelaskan pengertian lingkungan kerja, jenis-jenis lingkungan kerja, aspek-aspek lingkungan kerja, syarat-syarat lingkungan kerja yang kondusif, dan indikator lingkungan kerja. Dan untuk stres kerja, dia menjelaskan mengenai pengertian stres kerja, faktor penyebab stres kerja, dampak stres kerja terhadap karyawan, stres kerja manajemen, strategi manajemen stres kerja, lalu ada indikator stres kerja. Lalu ada indikator yang pertama untuk gaya kepemimpinan. Di sini saya mengambil satu, yaitu demokrasi, yang di mana gaya kepemimpinan ini mendekati yang ada di perusahaan. Lalu untuk lingkungan kerja, untuk bagian fisik, di sini saya mengambil pertukaran udara, penerangan, dan kebisingan. Dan untuk non-fisiknya itu hubungan dengan atasan dan hubungan dengan rekan kerja. Lalu indikator untuk stres kerja itu ada fisiologis, psikologis, dan perilaku. Lalu di sini ada hasil penelitian atau jurnal relevan. Yang pertama itu dari penulis Elvira Aziz, Arif Partono Prasetyo, Lugiana Suciati Putri, dan Anissa Yasa Zafira dengan judul Gaya Kepemimpinan dan Tingkat Stres Kerja Karyawan Perusahaan Telekomunikasi Indonesia. Hasil penelitiannya itu karyawan menilai gaya kepemimpinan diterapkan di dalam organisasi sudah tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga tingkat stres kerja pada karyawan Telkom di kantor ISS Transportation Management Service Jakarta berada pada tingkat yang rendah.
Yang kedua, ada penelitian atau jurnal yang dibuat oleh Agus Heri Prayatna dan Made Subudi dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap stres kerja dan kepuasan kerja karyawan pada Vevotel Seminyak. Hasilnya itu gaya kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja karyawan sebesar 27,5%. Yang ketiga itu jurnal yang dibuat oleh Muhammad Rizky, Jamur Hamid, dan Yunadi Mayowa dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Stres Kerja Karyawan, studi pada karyawan PLN Persero Distribusi Jawa Timur, area pelayanan Malang. Hasilnya itu hasil dari penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik secara parsial berpengaruh terhadap stres kerja. Lalu lingkungan kerja non fisik juga secara parsial berpengaruh terhadap stres kerja, dan hasil lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik secara simultan juga berpengaruh terhadap stres kerja sebesar 34,6%. Lalu ada jurnal yang keempat yang dibuat oleh Danur Mega Pratiwi dan Ratni Wahyuning Tias dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik terhadap Stres Kerja Karyawan, studi pada PT Krakatau Steel Persero Tbk Divisi CRM. Lingkungan kerja fisik masuk ke dalam kategori baik dengan persentase 68,80%. Stres kerja karyawan memiliki persentase 71,86% dan masuk ke dalam kategori baik. Yang besar pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap stres kerja karyawan sebesar 32,71%. Lalu yang terakhir ada jurnal yang dibuat oleh Anjar Sutiawati dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Stres Kerja dan Prestasi Kerja Karyawan pada PT ACTS Surabaya. Hasil penelitiannya itu menunjukkan adanya pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap stres kerja pada karyawan, lalu ada pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap stres kerja, adanya pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja, dan adanya pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap prestasi kerja, dan adanya pengaruh variabel stres kerja terhadap prestasi kerja. Lalu di sini ada deskripsi konseptual di mana H1 yaitu gaya kepemimpinan yang mempengaruhi stres kerja, lalu ada lingkungan kerja sebagai X2 di mana H2-nya itu lingkungan kerja berpengaruh terhadap stres kerja, lalu ada H3-nya itu gaya kepemimpinan lingkungan kerja berpengaruh terhadap stres kerja. Lalu di sini ada hipotesis untuk gaya kepemimpinan H0, untuk hipotesis pertama itu H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel gaya kepemimpinan terhadap stres kerja pada karyawan bagian finance and business partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. H1-nya itu terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel gaya kepemimpinan terhadap stres kerja karyawan bagian finance and business partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu hipotesis kedua itu ada H0, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap stres kerja karyawan bagian finance and business partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu H2-nya itu terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap stres kerja karyawan bagian finance and business partner PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu ada hipotesis ketiga untuk gaya kepemimpinan lingkungan kerja, yaitu H0 itu tidak terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan terhadap stres kerja karyawan bagian finance and business partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu H3-nya itu terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan terhadap stres kerja karyawan bagian finance and business partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu di sini ada metode penelitian untuk waktu dan tempat penelitian itu waktunya itu dari bulan Maret sampai bulan Juli tahun 2020. Untuk tempatnya itu di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Untuk metode penelitian itu saya menggunakan metode asosiatif kausal dengan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Untuk populasi dan sampel, populasi di sini yaitu karyawan bagian finance and business partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional yang berjumlah 60 orang. Lalu sampel, di sini saya mengambil sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel yang berjumlah 60 orang. Untuk pengumpulan data, di sini saya ada data primer, yaitu dengan wawancara dan kuesioner, lalu ada data sekunder, yaitu studi pustaka, buku, dan jurnal. Untuk teknik pengolahan data, di sini saya ada editing, coding, dan tabulasi. Lalu di sini ada uji instrumen penelitian. Untuk pretest ada 5 butir pernyataan variabel gaya kepemimpinan, ada 5 butir pernyataan variabel lingkungan kerja, dan ada 5 butir pernyataan variabel stres kerja. Untuk validitas, di mana di sini saya mengambil nilai HRIR hitungnya itu dari jumlah responden untuk pretest itu ada 30 orang dikurangin 2 itu 28 dengan taraf signifikansinya 5% yaitu 0,3610. Jika nilai R hitungnya lebih kecil daripada R table maka pernyataannya itu disebut valid. Jika nilai R hitungnya lebih kecil daripada R table maka tidak valid. Untuk pernyataan variabel gaya kepemimpinan
5 butir pernyataan tersebut valid. Untuk variabel lingkungan kerja 5 butir valid, untuk pernyataan variabel stres kerja itu 5 butir valid. Untuk rehabilitas di sini saya menggunakan nilai Cronbach alpha, di mana nilai R hitung itu harus lebih besar daripada 0,7. Jika di atas dari Rtable maka reliable, jika Cronbach alpha-nya itu kurang dari 0,7 maka tidak reliable. Di sini nilai Cronbach alpha gaya kepemimpinan yaitu 0,8260, yaitu lebih besar daripada 0,7 maka disebut reliable. Lalu ada nilai Cronbach alpha untuk lingkungan kerja yaitu 0,8090 yang lebih besar daripada 0,7 maka disebut reliable. Lalu ada Cronbach alpha untuk variabel stres kerja yaitu sebesar 0,8305 lebih besar daripada 0,7 lalu disebut reliable juga. Lalu ini ada hasil dari uji validitas gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan stres kerja dari penjelasan sebelumnya, maka semua pernyataan itu disebut valid. Lalu ada karakteristik responden. Untuk jenis kelamin ada 58% itu laki-laki dan 42% perempuan. Untuk usia 7%-nya itu umur dari 20 sampai 25 tahun, untuk 28%-nya itu untuk umur yang di atas 40 tahun, untuk 22%-nya itu umur 26 sampai 30 tahun, dan 43%-nya itu umur 31 sampai 40 tahun. Untuk jabatannya itu 10%-nya itu ada vice president, 28%-nya itu ada manajer, dan 62%-nya ada staff. Lalu di sini ada uji klasik, yaitu uji normalitas komograf, lalu ada gambar dari grafik histogram dan uji normalitas probability plot. Dari hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa hasil signifikansinya itu sebesar 0,200, yang dimana lebih besar daripada 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Lalu ada grafik histogram dan PP plot juga mendekati normal dan titik-titiknya itu menyebar di sekitar garis sehingga data tergolong normal. Lalu di sini ada uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Untuk hasil uji multikolonialitas itu dapat dilihat berdasarkan tabel di atas. Hasil pengujian multikolonialitas menunjukkan bahwa nilai VIF itu lebih kecil daripada 10, yaitu 2,203, dan nilai toleransinya itu di atas 0,1, yaitu sebesar 0,454. Hal ini berarti variabel bebas dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolonialitas dalam model regresi. Lalu selanjutnya ada grafik scatter plots. Berdasarkan gambar di atas, hasil pengujian heteroskedastisitas ini menunjukkan titik-titik ini menyebar di bawah maupun di atas titik origin atau angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu ada uji hipotesis, yaitu uji analisis regresi linear berganda dan uji analisis koefisien determinasi. Untuk hasil analisis regresi berganda dapat dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat hasil bentuk persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 30,660 minus 0,563, lalu ada minus 0,08 plus E, sehingga koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan satu variabel bebas, maka akan menurunkan stres kerja karyawan. Lalu untuk hasil dari analisis koefisien determinasi dapat dilihat yaitu terdapat nilai R² sebesar 0,566 yang termasuk dalam kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 56,6% stres kerja karyawan pada bagian Finance and Business Partner di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional itu dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja. Lalu di sini ada hasil dari uji T. Berdasarkan dari tabel di atas, hasil signifikansi partial T diperoleh variabel gaya kepemimpinan X1 memiliki nilai T hitung yang lebih kecil daripada T tabel, yaitu minus 3,928. Dan tingkat signifikansinya itu 0,000 yang lebih kecil daripada 0,0, maka H1 diterima. Lalu ada variabel lingkungan kerja yang memiliki nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel sebesar minus 2,268, dengan tingkat signifikansinya itu 0,027 yang lebih kecil daripada 0,05, maka H2-nya pun diterima. Lalu ada uji F. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa F hitung itu lebih besar daripada F tabel sebesar 37,168, lebih besar daripada 3,16. Dari tingkat signifikansinya itu 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa H3 juga diterima. Artinya variabel independen yang terdiri dari gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama atau secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stres kerja. Lalu di sini ada kesimpulan. Yang pertama itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan memiliki nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel yang sebesar minus 3,928, dan tingkat signifikansinya juga
kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari gaya kepemimpinan terhadap stres kerja. Lalu kesimpulan yang kedua, ada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja memiliki nilai T-hitung lebih kecil daripada T-table, senilai minus 2,268, dan tingkat signifikansinya pun kurang dari 0,5 sebesar 0,27 maka H2 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja terhadap stres kerja. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa F-hitung lebih besar daripada F-table, sebesar 37,108, lebih besar daripada 3,16, dan tingkat signifikansinya itu 0,000 lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan bahwa H3 diterima. Artinya variabel independen yang terdiri dari gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama atau secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stres kerja. Lalu ada saran. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dibuat, penulis memberikan beberapa saran. Yang pertama itu, pemimpin PT Telin, bagian Finance and Business Partner sebaiknya mengusahakan selalu ikut serta dalam kegiatan yang ada di perusahaan ataupun yang diadakan oleh bagian yang dipimpinnya, agar karyawan merasa bahwa pemimpin mereka itu menghargai kegiatan yang sudah dibuat. Selain itu, harus mengusahakan selalu memberikan motivasi agar karyawan itu lebih semangat dalam memajukan perusahaan, karena mereka sudah merasa memiliki dan menjadi bagian dari perusahaan. Yang kedua itu pemimpin Telin, bagian Finance and Business Partner, sebaiknya lebih memperhatikan peraturan-peraturan perusahaan di mana menegaskan pada karyawan-karyawan untuk tidak terlalu bersuara keras di jam kerja. Dikarenakan tempat kerja yang sangat terbuka, hal tersebut untuk mengurangi atau meminimalisir stres kerja karyawan atau tingkat konsentrasi karyawan dalam bekerja dan lebih memberikan rasa aman dan nyaman untuk karyawan saat bekerja. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.